Upaya pemadaman langsung dilakukan petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi kebakaran di sebuah restoran Jepang di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dini hari tadi. Kobaran api terlihat di beberapa titik di dalam gedung dan masih terlihat besar. Kebakaran bermula saat restoran masih ramai pengunjung. Api tiba-tiba muncul dari area dapur dan langsung menyambar ke ruang pengunjung. Beruntung seluruh pengunjung berhasil dievakuasi sebelum menimbulkan korban jiwa. Meski begitu, seorang karyawan restoran mengalami luka bakar di bagian lengan saat berusaha menyelamatkan diri. Bocor dari pelanggan aja. Oh, dari gas? Ya. Itu tiba-tiba Dia maksudnya? langsung nyambar ke api di kompor kan. Tapi masih tempat dimatiin keran gasnya. Jadi apinya nggak terlalu melebar. Tadi sempat ada yang terjebak atau gimana, Bang? Terjebak sih enggak, cuma kita mau matiin keran aja sama gas-gas yang lain dari keluar. Oh, karena kebocoran gas ya, Bang? Tadi. Dugaan sementara api berasal dari kebocoran selang gas LPG saat tengah digunakan memasak. Kurang dari 1 jam, api berhasil dipadamkan petugas dengan menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, Ainis melaporkan. Tim Raja Wali, Satres Narkoba Polresta Padang menciduk seorang pengedar narkoba di kawasan Paraklawe, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Tersangka berhasil ditangkap dengan cara undercover buy setelah seorang personel melakukan penyamaran sebagai pembeli. Dalam penangkapan ini, tersangka atas nama Alexander melakukan perlawanan saat dibekuk dan berusaha membuang barang bukti yang disimpan di kantong celananya. Namun aksi pelaku berhasil digagalkan oleh petugas kepolisian. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti 3 paket kecil narkotika jenis sabu siap edar. Kami dapat jelaskan itu dalam penangkapan diduga pelaku inisial A itu di daerah Gurun Lawas, di mana kami dapat sering melakukan dapat informasi bahwa diduga pelaku sering melakukan transaksi narkoba dengan yang bersangkutan. Yang pada waktu itu kami melakukan transaksi dengan yang bersangkutan terduga pelaku. Dan pada waktu kami mengamankan terduga pelaku, sempat terjadi adu fisik dengan pelaku, yang mana pada waktu pelaku melawan anggota kami dalam waktu mengamankan pelaku. Tersangka Alex merupakan salah satu bandar narkoba kelas kakap yang selama ini menjadi DPO jajaran kepolisian Polresta Padang dan Polda Sumbar yang diduga merupakan jaringan narkoba antar lapas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainis melaporkan. Selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya, ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Mengawali pekan ini bersama saya Anita Mae. Dan saya Pram Senjaya. Pemirsa, selama 1 jam ke depan kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan kita pemirsa di masyarakat, di sekitar kita dan juga di media sosial. Ya, dan tentunya kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official_inews_tv. Nah pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email kami pemirsa di laporpolisi.ais@gmail.com pemirsa. Dan jangan lupa selalu menggunakan hashtag #laporpolisi. Nah pemirsa, di informasi pertama ini kita awali dari informasi dari Jawa Timur pemirsa. Ini ada sebuah kecelakaan beruntun yang melibatkan sepeda motor dan juga 2 mobil. Ini terjadi di Jalan Nasional Madiun, Surabaya, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Dan akibatnya ada 1 orang yang meninggal dunia, sementara sejumlah korban lainnya ini mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit. Sebuah mobil elf, 1 mobil sedan, dan 1 sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Madiun, Surabaya, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. 1 orang korban kecelakaan yang merupakan pengemudi sedan meninggal dunia di lokasi kejadian. Warga bersama anggota polisi yang datang langsung melakukan evakuasi dan membawa jenazah korban ke RSUD Karuban.
Kecelakaan ini bermula saat mobil elf rombongan pesilat melaju dari Madiun ke arah Nganjuk. Di lokasi kejadian, iring-iringan mobil di depannya mengerem mendadak. Sopir elf kemudian mencoba menghindari dengan membanting setir kemudi ke kanan. Namun dari arah berlawanan melaju mobil sedan dan tabrakan tak terhindarkan. Tak berhenti di situ, sebuah sepeda motor yang melaju di belakang sedan turut menjadi korban. Posisinya saya masih di dalam musola, keluar itu baru saya keluar. Keras Pak suaranya Pak? Keras ketiban meletus. Kalau korbannya berapa Pak? Ya, pada motor tadi 2, bawa ke FLS Bono. Yang meninggal naik sedan malah. Kendaraan yang terlibat kecelakaan kini telah dievakuasi. Kasus kecelakaan ini telah dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Masih dari informasi kecelakaan, pemirsa, sebuah truk tangki menabrak warung dan toko di Banyuwangi akibat rem yang tidak berfungsi atau blong begitu Nah, ya. pemirsa, ini akibat kejadian ini pemirsa 4 orang tewas dalam kejadian tersebut. Sebuah truk tangki menabrak warung dan toko akibat rem tidak berfungsi. Insiden ini terjadi di jalan utama, tepatnya di Simpang 3 Sukowi di Banyuwangi, Jawa Timur. Truk yang mengangkut solar 16.000 liter melaju dengan kecepatan tinggi dari arah barat menuju arah utara, lalu hilang kendali. Sehingga saat mendekati tikungan tajam, pengemudi tidak bisa mengendalikan laju kendaraan hingga masuk jalur melawan arus lalu lintas. Truk berhenti setelah menghantam bangunan toko dan warung dengan posisi terguling. 4 orang tewas akibat tertabrak dan tertimpa truk. Jenazah korban dievakuasi selama 2 jam melibatkan 2 kendaraan berat karena kondisi truk yang terguling. Dari Basarnas kami 3 evakuasi dibantu dengan warga dan orang-orang sekitar dan puskesmas setempat. Damkar juga polisi yang menjaga lalu lintas, tapi memang overload. Wah, masa. Jadi kita untuk keselamatan polis lainnya terbatas. Insiden ini ditangani oleh petugas lalu lintas Polresta Banyuwangi, Jawa Timur. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, ini sebuah ledakan pemirsa juga terjadi di kawasan asrama Brimob di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ya, 1 orang dilaporkan terluka akibat insiden ini dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ledakan terjadi tepatnya di samping rumah di asrama Arumbara, Desa Telukat, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Polisi menemukan sebuah paket kardus di lokasi ledakan. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan bubuk hitam di 2 kantong plastik ukuran 1 ons. Tim penjinak bom juga menemukan 4 bungkus plastik kosong dan residu ledakan. Polisi memastikan tidak ada unsur terorisme dalam ledakan ini. Ya, pemirsa, 1 orang pun dilaporkan ini terluka akibat terkena ledakan dan telah dibawa ke rumah sakit. Jadi bubuk hitam ini kita duga adalah bahan petasan. Jadi bubuk hitam kita temukan 2 kantong plastik dengan ukuran 1 on, 4 bungkus plastik kosong, sisanya residu. Kemudian ada uceng itu apa namanya? Sumbu petasan. Hasil pengembangan penyidikan sementara bahwa paket itu benar datangnya dari Indramayu yang dipesan tanggal 22 April 2021. Pemesannya adalah CV Mandiri Sujono, Indramayu. Sudah kita amankan di Polres Indramayu. Penerimanya adalah Saudara A di wilayah Klaten, sudah saya amankan di Polresta Surakarta, bahwa benar anggota kita yang hari ini menjadi korban pernah melakukan razia 1 tahun yang lalu. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Seorang pria yang belum diketahui identitasnya tewas tenggelam di Sungai Bogowonto, Purworejo, Jawa Tengah. Ya, dari hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban awalnya ditemukan oleh warga sekitar. Sebelumnya pada sore hari warga melihat pria tersebut di sekitar lokasi kejadian.
Dari keterangan warga, awalnya korban turun dari jembatan gantung dan berjalan ke tengah sungai. Setelah itu, korban diduga terpleset dan masuk ke dalam sungai yang dalam. Korban pertama kali ditemukan oleh warga sekitar. Salah satu warga sempat melihat korban tenggelam dan berniat menolong menggunakan jaring ikan. Namun korban sudah tidak bisa ditolong dan langsung tenggelam. Adapun ciri-ciri korban, seorang pria diperkirakan berusia 40 tahunan, menggunakan kaos hitam dan celana abu-abu. Sementara itu identitas korban belum diketahui. Pertukuan Ngemplak Desa Sidomulyo dengan Kelurahan Barigono. Kemudian yang bersangkutan menyeberang sungai melalui yang dangkal, tiba-tiba terpeleset di dalam sungai yang kurang lebih kedalaman 3 meter. Saat itu saksi mencoba menolong dengan menjaring karena saksi saat itu sedang melakukan kegiatan menjaring di sungai dekat situ. Namun demikian tidak bisa diketemukan. Selanjutnya saksi menginformasikan kepada warga masyarakat yang selanjutnya melapor ke Polsek Purworejo. Saat ini korban berada di RSUD Citro Wardoyo, Purworejo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan sementara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sesosok mayat perempuan ditemukan warga tersangkut tanaman eceng gondok di bawah jembatan Joyoboyo, Surabaya. Nah, ini proses evakuasi pun berlangsung dramatis pemirsa karena petugas ini mengerahkan mobil Skylift pemadam kebakaran dan saat ini polisi masih mengidentifikasi untuk mengenali identitas korban. Warga bantaran Sungai Berantas, Jalan Joyoboyo, Surabaya digegerkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan tanpa identitas tersangkut sampah dan tanaman eceng gondok. Saat ditemukan, mayat dalam posisi terlungkup dengan kondisi tubuh membengkak dan hampir membusuk. Jenazah ini pertama kali ditemukan oleh sopir ojek online yang mencium bau busuk dari bawah jembatan. Tim Inafis Polrestabes Surabaya yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasilnya, polisi tidak menemukan identitas satupun pada tubuh korban. Polisi masih menyelidiki identitas korban dan penyebab kematiannya. Proses pengangkatan jenazah pun cukup menyulitkan. Kalau dari kita menurunkan perahu, kemudian dari pihak Baruna menurunkan tim unit rescue yang ada skeletnya itu, untuk katrolnya itu. Ya. Kayak ini tadi mayatnya laki-laki atau perempuan? Untuk sementara cewek. Oh ya, cewek. Perempuan ini sudah dipastikan dari tim Inafis tadi ngecek cewek. Untuk identitas kita masih belum memastikan. Untuk identitasnya nanti koordinasi dengan pihak jajaran SAPU dari tim Inafis. Itu kondisi mayatnya saat ditemukan posisi dalam keadaan terlungkup. Tersangkut sampah ya? Iya, tersangkut dengan eceng gondok. Jadi tidak bisa mengarah ke arah timur. Untuk ada eceng gondok, kalau tidak ada eceng gondok kemungkinan sampai timur ya? Timur ya, sampai ke laut ya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, mayat ini kemudian dievakuasi tim Inafis Polrestabes Surabaya beserta BPB Linmas dan Satpol PP Kota Surabaya ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sutomo menggunakan mobil ambulan dari Pemkot Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang wanita melaporkan mantan suaminya yang merupakan pejabat kepolisian di Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara ini atas laporan palsu atau rekayasa kasus penikaman. Ya, dan laporan tersebut dibuat setelah Sri Wahyuni ini dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Kendari karena tidak terbukti melakukan penikaman terhadap mantan suaminya tersebut. Seorang perwira polisi yang bertugas di Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara dilaporkan mantan istrinya, Sri Wahyuni, ke Satreskrim Polresta Kendari. AKPS dilaporkan atas dugaan laporan palsu atau rekayasa kasus yang terjadi pada 2018 lalu. Laporan dibuat setelah Sri Wahyuni dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Kendari karena tidak terbukti melakukan penikaman terhadap mantan suaminya. Putusan tersebut diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Desember 2020. Di mana salinan putusan tersebut baru diterima Sri Wahyuni pada Agustus 2022 sehingga telah berkekuatan hukum tetap. Saat ini kami menindaklanjuti soal pelanggaran etik dalam Perkap nomor 7 tahun 2022
dari kasus tindak pidana kami tarik ke pelanggaran etik. Ibu Sri dituduh untuk menikam Pak Sunar di bagian perut. Nah, klien kami langsung diputus bebas, tidak terbukti atas dakwaan jaksa, kemudian tidak terbukti bahwa ada penikaman itu karena ada saksi yang kami akan lanjutkan nanti. Menanggapi laporan tersebut, Kapolresta Kendari berjanji akan memproses kasus tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku jika ditemukan adanya pelanggaran. Silakan dari pihak keluarga untuk masalah penyidikan ini tidak usah disampaikan kemana-mana, langsung disampaikan kepada saya atau kepada penyidik Kasatreskrim. Kami akan terima, kami sesuai prosedur, progres penyidikannya akan kami sampaikan. Tidak akan kami tutup-tutupi, kami terbuka. Nah, ini rupanya tidak puasan dari pihak wanita atau istri dari yang bersangkutan merasa penyidikan di Polres kami ini dimain-mainkan atau dihambat-hambat. Jadi kami tidak ada niat untuk menghambat semua proses pendidikan siapa saja warga yang melaporkan. Saat ini terlapor AKPS sedang menjalani diklat Polri di Jawa Barat selama 6 bulan. Selanjutnya pemirsa, seorang kepala sekolah diduga melakukan pelecehan seksual kepada siswanya sendiri di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.